Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat, guru hebat semua. Selamat datang di acara saya yaitu diskriminasi untuk tugas saya di CGP pada modul 1.4. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini menghadiri acara saya yaitu acara pengumpulan tugas diskriminasi budaya positif yang telah kami pelajari di modul 1.4 dan budaya positif ini akan saya imbaskan kepada rekan-rekan sekalian untuk kita lakukan nanti di kelas kita masing-masing. Baiklah, ini presentasi saya dalam kegiatan CGP ini dan mengumpulkan Bapak Ibu semua di sini untuk melihat dan menyaksikan apa saja budaya-budaya positif yang ada di sekolah yang harus kita imbaskan dan kita laksanakan untuk anak didik kita. Baiklah, Bapak Ibu, saya adalah Puji Fatmawati SPDGR. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang. Bertepatnya saya berdina di unit 202 SD Negeri 202 Palembang. Pada kali ini saya akan mengimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4. Baiklah, sebelum memulai acara ini, saya akan berpantun sedikit. Duduk santai sambil makan, pemandangan hutan ilalang. Beribu terima kasih saya haturkan teruntuk rekan-rekan yang telah datang. Baiklah, sebelum kita melakukan forum di sini, saya akan melakukan dulu kita membuat kesepakatan. Yang di sini saya telah buat kesepakatan yang pertama, yaitu kita saling berkolaborasi. Ya, berkolaborasi sama-sama dalam pembelajaran nanti. Kemudian menghargai apabila ada teman kita yang berpendapat dan juga aktif bertanya. Materi apa yang saya berikan ini, silakan kita saling bertanya dan kita saling sharing. Mungkin apakah ada kesepakatan lain yang bisa ditambahkan atau mau ditambahkan? Oke, sudah cukup? Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita memulai acara ini, mungkin Bapak Ibu rekan sekalian sudah makan siang, ngantuk. Kita mulai ice breaking. Ice breaking ini untuk melatih konsentrasi kita. Silakan Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian berdiri dulu. Ice breaking ini adalah untuk melatih konsentrasi kita terhadap apa yang kita lakukan. Dan inilah yang nanti akan mencerminkan budaya positif yang akan kita lakukan. Ketika saya bilang ular itu apa? Panjang kan? Ular itu kan panjang. Tapi kebalikannya, ular itu pendek. Tapi jawabnya panjang. Ular panjang. Tapi tangan kita pendek. Nah, kalau gajah besar, tapi tangan kita kecil. Jadi kita latih konsentrasi kita. Apakah kita bisa mengubah yang selama ini kita lakukan menjadi sesuatu yang baru? Baiklah. Tepuk konsentrasi. Pertama kita tepuk konsentrasi. Yes. Konsentrasi, ya. Yes, konsentrasi. Tepuk konsentrasi.
konsentrasi. Ulangi lagi. Ayo Pak Mahmud. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Ya, terima kasih. Lanjut. Gajah. Besar. Kan enggak konsentrasi, gajah kan besar. Ayo kita ulang. Ular. Ya. Gajah. Semut. Ya tangan kita besar. Cacing. Panjang. Kita ulang, kalau cacing kan pendek, tapi tangan kita panjang. Ulang 1 kali lagi. Cacing. Gajah. Ya. Ular. Ya, terima kasih buat guru hebat. Tepuk tangan. Nah, disitulah kita harus konsentrasi bahwa segala sesuatu yang kita anggap itu benar dan kebalikan maka akan membingungkan. Dan kita akan merubah bagaimana apa yang kita lakukan itu merubah menjadi yang sebenarnya dan apa yang memang diperlukan oleh anak didik kita. Baiklah, tujuan pembelajaran yang saya lakukan di sini yaitu pertama, pembelajaran diharapkan peserta dalam forum ini memahami dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian, meningkatkan kerjasama dan kepedulian pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Dilihat dari sini, banyak budaya positif yang ada di sekolah, termasuk juga di sekolah kita. Yang pertama, ketika anak bersalaman dengan gurunya. Yang kedua, ketika anak membuang sampah pada tempatnya. Ada juga anak yang datang tepat pada waktunya. Dan ketika anak kita aktif dalam mengikuti pelajaran. Inilah yang dimaksud dengan budaya-budaya positif. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai keyakinan agar kebiasaan di sekolah kita itu berpihak pada murid. Dan mereka dapat berkembang menjadi anak yang kritis, anak yang hormat dan juga bertanggung jawab. Guru harus wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita ini sebenarnya panutan. Kita adalah panutan anak didik kita. Bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada anak didik kita bahwa budaya-budaya positif yang dilakukan mereka itu dicontohkan dari kita terlebih dahulu. Kemudian budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku, dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini, pada konsep budaya positif, banyak hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Ketika kita ini menjadi guru, kita ini harus ada menjadi posisi kontrol. Nah, nanti ada di sini kita belajar tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Keyakinan kelas, mungkin kita sudah tahu dengan keyakinan kelas dan setelah kita buat keyakinan kelas itu. Dan nanti ada segitiga restitusi, yang dimana segitiga restitusi ini adalah kita bisa menyelesaikan suatu masalah di kelas kita, anak didik kita, dengan menggunakan segitiga restitusi.
Apa eksplorasi konsep? Itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kita akan merubah paradigma belajar kita yang selama ini yang menurut kita sudah benar, kita rubah, ternyata apa yang kita lakukan itu belum baik dan belum benar buat anak didik kita. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sekarang belajar dalam profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak kita itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, pelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi ini adalah pembelajaran, kita pembelajaran itu tidak hanya memberikan, tetapi kita harus memahami dulu karakteristik anak-anak kita di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu anak kita itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda. Jadi kita harus memahami, oh anak ini berkemampuannya seperti apa, anak ini berkemampuan seperti apa, dan yang satunya apa. Kita bisa membuat kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita tidak bisa lagi memaksakan anak yang berkemampuannya di bawah rata-rata harus kita samakan dengan anak yang kemampuannya lebih, tidak. Tapi kita di sini bagaimana caranya anak yang mempunyai kemampuan di bawah temannya itu bisa belajar juga, tetapi dengan kenyamanan, nyaman di dalam kelasnya dan juga merasa diterima. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ya. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, selama ini kita tuh ngerasa apa yang kita lakukan ini kadang-kadang kita tuh menyelesaikan suatu masalah membuat anak itu merasa bersalah. Nanti ada kita selanjutnya, jadi kita tuh bukan menyelesaikan masalah, tetapi anak merasa, oh saya bersalah. Ternyata ketika kita membuat penyelesaian masalah, membuat anak bersalah, itu merupakan yang sebenarnya tidak baik untuk kita. Jadi kita itu tidak boleh sebenarnya membuat anak itu merasa bersalah ataupun memaksakan kehendak kita, menghukum. Nah itu yang harus kita mulai dari sekarang kita buang dan kita gunakanlah dengan positif. Seorang psikiater yaitu Dr. William Glasser, di sini dia mengembangkan beberapa teori yang dinamakan dengan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid. Karena jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi anak-anak itu misalnya kita larang, dia malahan kenapa dilarang, dan dia mulai merasa saya coba mau melakukan, dan apa yang akan terjadi ketika saya dilarang. Nah itu kontrol kita itu malahan kekangan kita itu membuat ingin tahunya lebih besar dari anak-anak tersebut. Kemudian penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ketika dia mempunyai masalah, kita terus memberikan solusi tanpa dia mengetahui solusi dia sendiri. Jadi kalau kita terus memberikan, dia tergantung dengan kita. Seharusnya setiap ada masalah anak-anak itu
dia yang mendapatkan solusi terlebih dahulu. Ketika anak sudah tidak bisa membuat solusi, baru kita yang memberikan solusi. Ilustrasi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Menggunakan kritik dan merasa bersalah, mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyatakan negatif. Jadi ketika anak bersalah, kita sering mengatakan seperti ini, apakah kamu tidak menyesal? Nah, itu merupakan kata-kata yang merupakan bagi dia seperti dia itu merasa bersalah. Jadi kata kita halus, tapi rasa bersalah itu kita tanamkan dengan dia. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Nah, itu seharusnya kata-kata itu tidak kita gunakan lagi sekarang untuk anak didik kita. Dan kemudian banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan, kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebenarnya kita tuh tidak bisa memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi sekarang kita harus membuat mereka paham. Oh, inilah kita. Bukan kita memaksakan kehendak bahwa kamu harus sama dengan saya. Tidak. Makanya berkolaborasi, berusaha bersama-sama saling memahami. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus respon. Tetapi ketika teori kontrol itu sudah kita lakukan, kita akan perilaku memiliki tujuan. Jadi anak kita melakukan sesuatu yang salah itu, apa tujuan dia? Kita cari apa tujuan anak itu melakukan kesalahan. Bukan langsung kita menjudge dia bahwa itu adalah perilaku dia yang buruk. Jadi kalau misalnya anak kita melakukan kesalahan, kamu ini nakal sekali. Itu tidak lagi untuk kita. Sekarang kita tahu kenapa kamu lakukan itu. Kenapa yang seharusnya kamu tidak lakukan, kamu lakukan. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol saya, ada diri saya sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengatur kita. Yang mengatur kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita akan mengaku perubahan, ada orang bilang, untuk apa kau berubah seperti itu? Untuk apa kau melakukan itu? Tapi kalau kita yakin, aku mau berubah, aku mau merubah pemikiran aku seperti itu. Karena yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada bujukan gagal, sedangkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah itu pada stimulus respon, sedangkan model berpikir menang-menang. Jadi kita jangan berpikir, nanti saya kalah. Sekarang kita berpikir, saya akan berusaha untuk menang. Saya akan berusaha untuk bisa. Dan saya akan berusaha untuk bisa berubah. Jangan sampai kita merasa saya sudah nyerah, saya tidak bisa merubah anak-anak saya. Tapi kita berusaha. Saya berusaha, berpikir harus bisa. Bagaimanapun caranya, lama-lama harus bisa. Eksplorasi konsep disiplin positif. Nah, sekarang kita masuk kepada disiplin positif. Nah, di sini bisa kita baca bahwa disiplin positif itu ketika makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Apa teori motivasinya? Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Jadi kita sebagai guru ini berusaha untuk menghindari hukuman.
Ya, yang seperti kamu terlambat keliling 10 kali di lapangan. Kalau bisa kita sudah merubah untuk tidak menghukum lagi. Kemudian ternyata yang kita anggap sekarang ini memberikan imbalan, memberikan reward, ternyata itu tidak benar reward itu. Kenapa? Karena anak-anak akan tergantung dengan reward. Ketika dia merasa aku nak baca, aku mau bisa, karena aku akan mendapat reward. Jadi pembelajaran itu akan terus dipikirkannya reward. Jadi itu adalah pemberian yang ternyata tidak bagus untuk anak kita. Ternyata reward itu bukan memberikan stimulus yang bagus, akan tetapi ketergantungan anak terhadap reward. Untuk menghargai diri sendiri, yaitu kita membuatlah sebuah keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang, kolaborasi, konsensus penciptaan pilihan baru. Ada 5 kontrol dulu. Yang pertama adalah penghukum. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita menghukum anak, apabila anak ada yang salah, kamu ambil sampah di lapangan, itu sudah posisi kita menghukum. Dan kemudian ada yang membuat rasa bersalah. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Ya, apakah kamu tidak merasa ibu ini kecewa? Nah, itu merasa bersalah. Anak-anak ngerasa, ya saya berarti membuat ibu kecewa. Jadi itu kita menanamkan rasa bersalah pada anak didik kita. Kemudian teman. Nah, inilah kontrol guru yang harus kita punya, yaitu kita bisa menjadi teman bagi anak didik kita. Dia terlambat sekolah, datang, kita panggil, kita duduk sama-sama, kita tanya, kamu kenapa datang ke sekolah terlambat? Apa alasannya? Dan kita dengarkan alasannya sampai dia merasa, oh saya nyaman. Dan kita berikan bahwa besok, kira-kira kamu kalau besok, bagaimana solusi kamu supaya tidak terlambat? Seperti itu. Pemantau. Di sini pemantau adalah kita membuat mereka mencari bagaimana memecahkan masalah. Jadi mereka itu bisa menyelesaikan masalahnya. Misalnya mereka berkelahi, kita panggil dan kita dengarkan ceritanya. Jangan kita langsung, kamu nakal, saya hukum, tegak di depan kelas, angkat kaki. Sekarang kita tanya dulu, kedua-duanya ini kita suruh cerita apa yang terjadi pada mereka. Dan begitulah kita menjadi manajer. Menjadi manajer tadi kita seperti memantau, mencari alasan mereka dan mereka akan mencari solusi sendiri. Kita menjadi manajer ini apakah bagus, apakah benar solusi mereka? Apabila solusinya sudah bagus, kita lanjutkan solusi mereka. Tetapi apabila solusi itu belum bagus menurut kita, ada masukan-masukan dari kita. Jadi manajer itu sebagai penengah supaya masalah anak-anak kita itu bisa terselesaikan bersama-sama. Jadi tidak ada rasanya yang ini ngerasa, oh itu anak kesayangan guru, yang satunya, oh dia itu dibela oleh guru. Tidak, karena dua-duanya kita selesaikan. Mereka mencari solusi sendiri dan mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Anak didik kita itu dalam satu kelas tidak sama. Tidak sama karakternya, tidak sama lingkungannya. Ada anak kita yang dimana di sini bertahan hidup, mungkin ekonominya tinggi, orang tuanya ada. Ada anak-anak kita yang ekonominya rendah. Mungkin kita sering terjadi, Bu, si Ani minta makanan saya. Nah, kita tidak bisa langsung marah. Ani kenapa kau ini? Tapi kita harus susuri. Kenapa Ani sering minta makanan Wati misalnya? Ada apa di rumahnya? Kita tanya. Mungkin bisa dijawab, Bu, saya di rumah tadi tidak sarapan, saya tidak dikasih uang. Nah, seperti itu. Kemudian penguasaan anak-anak yang menguasai kelas, yang seperti dia ngegeng itu kita panggil, kita kolaborasikan, kita tanya apa maksud dari dia menjadi penguasa di kelas kita, dan kita berikan stimulus seandainya kita berikan pengarahan kepada dia. Kasih sayang dan rasa setipa, anak kita itu seluruhnya itu mempunyai sama, kita berikan kasih sayang di kelas.
Akan tetapi tidak sama kasih sayangnya di rumah. Ada anak-anaknya yang orang tuanya, ayahnya tidak lagi serumah. Mungkin ayahnya sudah tidak ada. Beda dengan anak-anak yang mempunyai kasih sayang penuh. Kemungkinan besar anak-anak yang mempunyai kasih sayang kurang akan lebih mencari perhatian kita, mencari perhatian kita di kelas. Jadi kalau seandainya anak-anak kita, dia ini kenapa selalu buat masalah, kita cari masalahnya ini kenapa? Apa masalahnya? Apakah dia kurang kasih sayang? Dan mungkin dia butuh kasih sayang kita yang lebih. Kemudian kesenangan. Mungkin dia melakukan sesuatu yang salah itu dia senang. Oh, saya senang. Nah, kita tanya, kalau dia ngerasa senang, kenapa dia lakukan? Saya senang, Bu. Dan kita berikan solusi. Ternyata kesenangan kamu ini sebenarnya tidak benar. Nah, cari kesenangan lain yang benar-benar bisa diterima. Kebebasan. Mungkin dia merasa pengen bebas. Bebas dia itu, saya melakukan ini, Bu, karena saya ingin bebas. Tidak ada kekangan. Dan kita cari bagaimana solusinya supaya dia bisa merubah kebebasan yang dia tidak benar itu. Kenapa? Dan kita bisa melakukannya bersama-sama dengan anak. Disiplin positif. Di sini berdasarkan kata disker, arti belajar itu adalah timbal kata disklena, yang berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang betulnya untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta tanpa imbalan. Jadi yang seperti tadi, bahwa kita itu sekarang agak mengurangi mengenai penghargaan atau reward. Jadi reward, ancaman atau hukuman, mulai dari sekarang kita mulai menghilangkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang pertama itu adalah pada profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu, beriman, bertakwa, berkemerdekaan, global, gotong royong, mandiri, bernara, kritis, dan kreatif. Kemudian ada dari Ibo Primarias program, itu agak berbeda dikit, toleransi, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup, yaitu life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia, seperti saya bilang tadi bahwa kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis, Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ketika yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Kasih sayang, keinginan untuk dihargai, dicintai oleh teman, keluarga, pasangan, teman kerja, dan kelompok. Penguasaan, harga diri kita yang dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan kita berevaluasi, mandiri, bisa mencoba hal yang baru, dan kita mampu mengendalikan diri kita ke arah yang baik. Kesenangan kita apa? Sesuai dengan hobi kita, mungkin bermain, antusias, atau tertawa, baik juga humor. Nah, di sini ada pertanyaan. Di pertanyaan ini nanti saya minta Bapak Ibu maju ke depan, tulis di kertas sastrofom yang saya punya dan tempel ke depan. Boleh dibaca, Ibu Yuni wali kelas 3 sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yaitu Alek. Beberapa anak telah mengeluh Udin yang sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
jika Anda mendapat situasi seperti Ibu Yuni, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Udin tersebut? Jadi dari kelima tadi kan ada kita tadi ada 5 kontrol untuk anak tadi seperti ini. Jadi yang pertama, apa karena dia lapar. Jadi boleh silakan dicatat, ditulis dan ditempel. Jadi dari 5 kebutuhan kita tadi kan ada kebutuhan sandang, kebutuhan kasih sayang terhadap anak, dan silakan ditulis dan tempel di depan. Indah berapa? Gimana gitu ini? Jadi apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita jawab sebagai guru, kira-kira menurut Bapak Ibu, Alek ini mengapa mengeluh? Jadi di situ sebenarnya Alek ya, Alek telah mengeluh, ya Alek itu sekali meminta bekal kepada dengan paksa. Jadi itu Alek yang meminta bekal dengan paksa. Ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Alek yang sering kali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Yuni, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Alek melakukan hal tersebut? Silakan boleh maju ke depan Bu, ditempel Bapak Ibu. Apa jawaban dari Bapak Ibu sekalian? Kita akan mempunyai jawaban masing-masing. Silakan Bu, Bapak Ibu, kita tempel ke depan. Nanti saya akan coba membacakan kira-kira apa yang dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Baiklah, ini sudah ada satu jawaban dari teman kita. Silakan Ibu, Bapak Ibu yang lain untuk memberikan jawabannya.
Baiklah, silakan menempel jawabannya dan kira-kira apa yang dilakukan oleh kita seorang guru terhadap anak kita yang bernama si Udin, si Alex. Baiklah, saya akan coba membacakan beberapa jawaban dari teman-teman kita. Itu mungkin ada kesamaan dan mungkin juga ada perbedaan dari apa yang dijawab dari teman-teman kita, tetapi itu merupakan hal-hal yang akan kita lakukan nanti ketika anak kita menghadapi masalah seperti ini. Yang pertama, ini ada yang menjawab, ketika orang tua dari Alex tidak memperhatikan anaknya dari segi makanan sehingga anak Alex melakukan hal tersebut. Karena Alex lapar namun belum memahami hak dan kewajibannya sebagai teman. Pertama, saya akan bertanya mengapa ia melakukannya. Kemudian Alex menceritakan alasan ia melakukannya. Saya akan membantu Alex mencari solusi atas permasalahan yang tersebut, meminta anak-anak lain dapat membantu Alex agar tidak mengulangi lagi hal tersebut. Terlebih dahulu dengan Alex memberikan teguran, mungkin ia tidak diberikan asupan yang cukup atau perhatian yang kurang dari orang tuanya. Setelahnya baru menceritakan solusi yang tepat. Karena orang tua dari Alex sudah bercerai sehingga Alex tinggal bersama neneknya. Ditanya dulu Alex yang mengapa meminta makanan temannya, ternyata mamanya tidak sempat memasak. Solusinya untuk saling memberi. Sebagai seorang guru, saya akan menanyakan mengapa Alex melakukan hal tersebut. Memaksa meminta makanan kepada temannya. Kira-kira apa alasan Alex? Apakah dia merasa lapar atau tidak membawa bekal? Menanyakan terlebih dahulu apakah alasan Alex meminta bekal makan siang, mungkin karena Alex tidak membawa bekal ataupun uangnya habis. Menanyakan alasan Alex belum makan atau tidak makan makanan yang akan dimakan. Kemudian ditanyakan dulu akan permasalahannya. Mungkin Udin adalah masalah dalam ekonomi keluarga, tidak diberikan uang jajan. Baiklah, kita upload dulu jawaban Bapak Ibu. Di sini banyak yang kita berikan solusi yang diberikan Bapak Ibu guru semua. Ternyata kita lihat, kita menyamakan persepsi apa yang kita berikan, solusi yang kita berikan oleh Bapak Ibu guru itu sudah termasuk menjadi manajer, menjadi pengontrol, pemantau, dan menjadi teman. Ternyata di jawaban-jawaban itu tidak ada lagi yang menjadi seorang penghukum dan menjadi seorang pemaksa, ya, menjadi pembuat salah. Jadi tidak lagi di situ yang menjadi pembuat salah dan tidak ada yang menjadi penghukum. Baik, yang pertama itu ketika alasan Alex mungkin karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhinya yaitu kebutuhan makan. Jadi kebutuhan dia, dasar makan dia yang tidak dipenuhi orang tuanya. Ada mungkin alasan Alex yang kedua, dia merasa ingin menjadi perhatian temannya. Jadi dia memerlukan kasih sayang. Jadi dia itu ketika temannya tidak senang dia merasa diperhatikan oleh teman-temannya, dan dia dipanggil guru, mungkin dia merasa, oh saya dipanggil, jadi dia tuh seperti kita bilang minta perhatian kita. Mungkin dia di rumah kurang perhatian dari orang tuanya, dan kita dengan teman-temannya dilakukan seperti itu supaya dia mendapatkan perhatian. Kemudian juga
Mungkin karena temannya jadi takut dengan dia menuruti dan memaksa Alex sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Jadi Alex ini mungkin berkuasa di kelasnya. Jadi dengan dia ngerasa saya hebat di kelas ini dan teman-teman saya harus memberikan apa yang saya inginkan. Jadi kebutuhan dia itu dia merasa berkuasa. Saya hebat, saya bisa, saya berkuasa dan teman-teman saya harus menuruti kehendak saya. Ada alasan Alex, mungkin dia merasa bosan dengan bekal yang apa dibawanya di rumah. Mungkin menu yang diberikannya itu saja dan dia ingin memenuhi yang lain. Jadi dia merasa ingin bebas memilih menu yang dia merasa, oh ibu saya memberikan mie telur dan dia pengen makan seperti kawannya mungkin bawa nugget. Nah dia tuh pengen bebas pengen makan tuh lain berubah. Jadi itu adalah kebebasan bagi dia. Ada alasan kelima, karena dia iseng, dia senang melihat ekspresi teman-temannya kesal. Jadi menurut dia teman-teman itu kalau marah lucu. Jadi dia tuh merasa kesenangan bagi dia, senang. Kawan saya marah itu senang. Kawan saya itu kalau marah lucu. Nah, dia merasa bahwa kebutuhan hidup dia itu merasa bebas. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Ketika unsur ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan motivasi intrinsik adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dapat dipercaya. Jadi apa yang terjadi pada saat tidak melakukannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, dan saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Di sini kita seorang guru harus memahami 3 motivasi perilaku manusia. Maka guru dapat memiliki motivasi perilaku. Yang pertama, menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi eksternal. Motivasi internal. Guru berupaya memenuhi motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi internal dalam diri murid. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi reward. Misalnya kita beli imbalan, makanan, apa barang-barang. Nah ini akan memacu mereka untuk meminimalisir diri sendiri dengan mereka selalu saya mau dapat reward. Ketika guru bilang besok kita belajar ini ya, tapi tidak ada reward, mereka mulai buat apa? Karena tidak ada reward. Karena mereka tergantungan dengan reward tadi. Jadi merasa bahwa reward itulah yang memacu motivasi mereka. Ternyata reward itu yang membuat kita selama ini, reward itu menurut kita sudah bagus. Ternyata reward itu yang mematikan motivasi mereka. Hukuman dan penghargaan tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Hukuman ini adalah merupakan hal yang akan membekas selamanya bagi anak didik kita. Kita tidak sengaja menghukum dia ke depan kelas berdiri sampai dia SMP, SMA, dia akan bilang sama temannya waktu di SMA, saya dulu SD pernah dihukum di depan kelas oleh bapak ini. Itu akan membekas hukuman itu ke dalam diri dia. Jadi ingatan itu sampai sekarang. Mungkin kita juga merasa, saya dulu SMA pernah disebat pakai mister panjang. Nah, hukuman itulah yang membekas pada diri kita. Bisa menjadi motivasi, tapi bisa menjadi dendam pada diri kita. Kemudian terencana disepakati itu konsekuensi. Jadi terencana disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita tuh ngatur. Anak itu mau seperti ini, kamu jangan di kelompok ini, kamu di sini. Padahal dia
mau di kelompok itu Pak karena saya merasa nyaman, tetapi kamu tidak bisa, kamu di sini. Dan dia mau, Pak saya di sini Pak karena saya tidak, kamu naik. Kita memonitor, kita mengatur. Yang itulah menjadi mereka tidak bisa berkembang dan tidak bisa mengeksplorasi dan lebih kreatif. Nah, apa yang kita gunakan sebagai guru? Restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika anak kita ada masalah, kita panggil, kita tanya apa sebab, apa masalahnya, dan bagaimana dia mencari solusinya sendiri. Jadi kalau seperti ini, kira-kira kamu maunya seperti apa? Dan kira-kira menurut kamu yang baiknya bagaimana? Dan ketika solusi dia salah, kita meluruskan. Jadi kita guru ini bukan sebagai penuntut, tapi kita guru sebagai penuntun. Jadi itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru ini adalah penuntun. Jadi guru bukan lagi nuntut anak pinter, nuntut anak bisa, tidak. Kita tuntun anak kita yang tidak bisa, yang menurut kita lemah, kita tuntun dia menjadi bisa. Bukan nuntut dia harus bisa, dan bisa. Karena sekarang tidak zaman lagi kita menuntut, tapi menuntun. Hukuman dan penghargaan. Baik, saya ulang lagi, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Yang pastinya saya sangat tidak setuju apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Kenapa? Karena Pak Seno ini secara tiba-tiba, mungkin IPA tadi terkejut ketika Pak Seno melakukan tindakan tersebut, sehingga dia belum siap untuk menjawab, sehingga dia terlihat gagap dan ditertawakan oleh teman-temannya. Kemudian yang kedua, nah kalau kedua itu kalau kita perhatikan itu merupakan sebuah hukuman yang dilakukan. Nah karena hukuman ini menurut saya sangat tidak baik ya terhadap anaknya. Nah, nanti anaknya akan membekas dan kedepannya mungkin dia akan malas-malasan. Nanti akan belajar berkaitan dengan pelajaran matematika. Lagi kepada Pak Seno. Sebenarnya kita melakukan restitusi tadi yang apa yang dikatakan oleh Ibu Putih. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih buat Pak Iksandri atas jawabannya. Kita lihat, menurut kita Pak Iksandri tadi itu merupakan sebuah hukuman. Jadi di sini, apakah Anda setuju dengan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Menurut saya tindakan Pak Seno sebagai sebuah hukuman atau konsekuensi. Jadi tanggapan tadi tidak setuju karena Pak Seno membuat IPA malu di kelas. Ya, berdasarkan seperti ini adalah akan Pak Iksandri tadi bilang bahwa akan menjadi kenangan negatif bagi IPA yang mungkin IPA ini bukan memiliki minat di bidang matematika. Mungkin IPA ini senangnya di seni, ya. Jadi seharusnya Pak Seno tuh susuri dulu kenapa IPA tidak mau belajar matematika, kenapa IPA males. Nah, ditanya penyebabnya kenapa. Dan menurut kita juga di sini Pak Iksandri tadi bilang bahwa itu adalah sebuah hukuman. Iya, karena Pak Seno membiarkan teman-temannya tertawa, kemudian maju ke depan sambil menunjuk hidup, dan itu adalah sebuah hukuman yang mungkin bukan menurut kita hukuman berat, akan tetapi hukuman itu akan membekas pada diri IPA. Baik, kita lanjut. Di sini adalah tindakan guru. Nah, kita lihat di sini, kira-kira menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu termasuk apa? Apakah itu hukuman ataukah konsekuensi? Ya, dijawab Bu Lia, konsekuensi. Oke, kita simpan jawabnya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali.
sekali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian untuk mengenakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi maksudnya murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi di sini yang pertama yang kata kita mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu ternyata bukan konsekuensi, tetapi itu sebuah hukuman. Anak kita suruh catat, jadi kalau kita suruh catat 100 kali di buku, ternyata itu hukuman bagi mereka. Jadi apa konsekuensi kita? Jadi kita berikan lagi, kamu maunya seperti apa? Dan kita berikan yang lebih mendidik ke dia, sehingga dia tahu, oh ini bahwa hukum seperti ini masalahnya, dan saya harus lakukan seperti ini. Dan keliling itu yang konsekuensi adalah mengganti kertas teman. Jadi dia itu punya tanggung jawab mengganti kertas temannya. Dan konsekuensi satu lagi adalah membersihkan. Jadi dia tanggung jawab, aku sudah menumpahkan air. Jadi aku tanggung jawab membersihkan air ini. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi, yaitu ketika hukuman itu adalah menyakitkan, membuat anak sakit hati atau jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, merasa dipaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak seperti ini, nanti aku pasti hukum, jadi aku harus bohong. Kalau aku jujur, pasti aku dihukum. Jadi lebih baik aku bohong. Jadi anak itu tidak akan mempunyai rasa jujur pada diri dia. Kemudian merasa bersalah, malu, dan tidak dihargai. Jadi kalau kita marah di depan kelas, kamu seperti ini, dia ngerasa malu. Pulang dia sekolah, tadi saya dimarah bu, saya malu benar. Nah, malu itu yang akan membekas pada diri dia. Ternyata ada konsekuensinya. Sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa nyaman. Jadi kita cari masalahnya apa, bagaimana solusinya. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, bukan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kita hilangkan seperti itu. 5 posisi kontrol bagi kita. Sekarang kita coba, kita renungkan ketika kita mengepal tangan kita. Kita kepal tangan kita kuat-kuat. Nah, di saat itu ada teman kita berusaha untuk mencoba membuka kepalan tangan kita ini. Kira-kira kalau kita berusaha ini tidak terlepas, mau dicubit, mau dikelitik, kalau kita di otak kita tidak mau dibuka, kita kuat dan gigih, ya, di bagaimanapun, bukalah, kata teman kita, bukalah. Tapi kalau kita kuat, tidak. Jadi kira-kira yang mengontrol tangan ini siapa? Siapa? Diri kita sendiri. Iya, orang lain tidak bisa mau mengontrol ini. Kalau kita kuat, saya tidak akan membukanya. Ya, itulah yang namanya kontrol itu terdapat pada diri kita sendiri. Apakah Anda atau teman membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan membuka kepalan tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya tentu kita tadi sendiri ya. Kalau kita tidak mau, tidak mungkin terlepas. Kalau kita mau, ya sudah, saya akan membukanya. Kita buka. Tapi kalau kita kuat, tidak mau, ya tergantung dari kita. Jadi kita harus mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita. Nah, ini 5 posisi kontrol tadi sudah, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Jadi ketika kita sebagai guru sekarang, kita ini harus menjadi
teman, pemantau, dan manajer. Ketika menjadi teman, kita tuh mengetahui anak kita tuh alasannya apa. Yang seperti contoh seperti ini, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ya, jadi kita sebagai teman. Jadi di sini ada kata-kata yang membuat rasa bersalah. Seharusnya ibu kecewa. Nah, ibu kecewa itu kita ngerasa ke dia ngerasa kesalah ke kita. Jadi ibu kecewa sama kamu. Berarti kita buat dia rasa bersalah. Kemudian menyembunyikan rasa berbohong. Kemudian dia akan merasa bersalah. Aku bersalah, jadi aku bohong saja. Saya merasa bersalah, jadi saya tidak mau jujur dengan ibu karena saya bersalah. Jadi dia ada sifat bohongnya. Nah, apa yang menjadikan kita sebagai pemantau, kita itu bisa menyesuaikan diri kita. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kemudian beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi kita tuh mantau, menjadi pemantau. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dampak pada murid itu. Ketika kita menjadi manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak didik kita. Pertanyaan-pertanyaan yang bukan menjuruskan dia kesalahan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebab. Baru nanti terakhir setelah dia mendapatkan solusinya, baru kita memberikan penjelasan kepada dia bahwa apa yang dilakukannya akan berakibat seperti ini. Jadi kita itu mencari sebab dan mereka membuat sebuah solusi. Contoh penerapan kontrol guru. Ketika kita jadi pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah kelas kita, kamu tahu konsekuensinya. Bapak Ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan di kemudian. Jadi kita mantau. Jadi kesalahan dia yang sekarang kita lihat dan kita pantau apakah setelah kita memberikan penyelesaian, kita memberikan pengarahan untuk selanjutnya dia masih melakukan. Kemudian kali ini Ibu memaafkan kamu ya, tapi lain kali jangan datang terlambat lagi. Ayo dong bantu Ibu ya. Nah itu kita sebagai teman. Lebih baik kata-kata ini daripada besok kalau kamu datang terlambat lari 10 keliling. Nah itu akan dia pikir, besok datang terlambat. Bagaimana caranya? Jadi dia tidak di hati dia mulai takut dan mulai besok apa tidak sekolah. Jadi kalau seperti ini, oh ibu ternyata sayang sama saya. Jadi saya besok tidak mau datang terlambat karena saya mau bantu ibu lah, Pak Ibu wali kelas. Jadi saya tidak akan datang terlambat. Mungkin ada perasaan seperti itu karena dia merasa dijadikan sebagai teman. Contoh penerapan 5 kontrol sebagai penghukum. Sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Itu sebagai penghukum. Kemudian rasa bersalah. Sudah berapa kali saya ingatkan kamu datang terlambat. Kamu sudah membuat Bapak Ibu kecewa. Jadi dia ngerasa bersalah. Oh, saya bersalah. Saya sudah melakukan. Jadi itu kita tuh membuat kata-kata walaupun kata sedikit yang lembut, tapi pembuatan rasa bersalah dia itu sudah kita lakukan. Nah, yang ini adalah yang perlu kita pahami bahwa kita sebagai guru ini menjadi manajer anak didik kita. Ya, apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi kita tanyakan dan kita suruh dia cari solusinya. Bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya itu? Jadi ketika posisi kontrol ini menurut Bapak Ibu posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Ya. Saya kecewa dengan kamu itu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu perkataan itu termasuk kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Ayo kita lihat. Ternyata menghukum. Kita itu menghukum dengan kata-kata kita. Jadi kita tuh ngejat dia. Kamu tuh tidak benar. Jadi hukuman buat dia. Lanjut.
Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Rasa bersalah? Rasa bersalah? Ada yang lain? Ya, Bu Lia jawabnya teman. Yuk, ayo. Itu sebagai teman. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Jadi kita itu seperti ngomong sama teman kan. Kemudian satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa? Apa? Kita lihat. Pemantau. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kita itu memberikan stimulus dengan dia bahwa besok dia itu harus mengerjakan tugas. Nah, kita pantau. Jadi kita berikan dia, oh, kamu itu tidak akan mendapatkan nilai apabila kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi kira-kira besok kamu mau nggak mengerjakan tugas? Ya Bu, saya akan mencoba. Nah, kita pantau apakah yang dibilangnya itu akan benar-benar dilakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Yang 5 tadi. Apakah penghukum? Apakah teman? Ataukah bersalah? Ataukah manajer? Ya, kita lihat. Bukan benar, manajer? Ya, manajer. Jadi kita mencarikan, dia memberikan masukan kepada dia apa masalahnya dan dia mencarikan solusi. Nah, di sini manajer tadi sudah kita tahu bahwa guru bersama murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan, mencari solusi, dan guru mengacu pada restitusi, yaitu mencari sebabnya, mengarahkan, kemudian memberikan mereka rasa tanggung jawab serta mereka dapat mencari solusi sendiri. Dan guru itu kita sebagai manajer, solusi dia apakah bisa kita terima, apakah bisa dilaksanakannya, dan kita hanya menuntunnya untuk membuat solusi tadi. Nah, di sini keyakinan kelas. Mungkin kita sudah banyak yang buat keyakinan kelas. Ya, di keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Mungkin selama ini Bapak Ibu bingung. Apa perbedaan antara peraturan dengan keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Apakah itu peraturan atau keyakinan? Kita lihat. Ya, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, universal, positif, mudah diingat, kondisi kelas dari sekolah, mudah diterapkan, semua warga dilibatkan. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita buatnya sama-sama, bukan kita yang membuatnya, tapi sama-sama. Dilibatkan semua, anak-anak dilibatkan, apakah setuju atau tidak. Ternyata kadang ada keyakinan yang tidak mereka setujui. Urutkanlah langkah-langkah menetapkan keyakinan. Yang pertama berdiskusi, yang kedua mengubah peraturan. Yang kita seperti ini. Dilarang membuang sampah, itu merupakan peraturan. Nah, keyakinan kita apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang berlari-lari. Jadi kalau anak-anak lari, kamu dilarang ya lari-lari. Nah, itu sebuah peraturan. Apa keyakinan kita? Jalan saja ya nak, jangan itu tidak boleh. Jalan saja ya, kalau berlari nanti kamu jatuh. Karena anak-anak kita ini ketika kita ngomong tidak, jangan, mereka akan mencoba. Semakin kita bilang jangan, mereka akan mencoba. Kenapa jangan? Kenapa jangan? Kalau saya lakukan kenapa? Tapi kalau kita bilang jalan lambat-lambat, kalau kamu berlari nanti jatuh. Seperti itu. Meninjau ulang, kemudian berdiskusi apakah keyakinan itu baik, berdiskusi mengenai perasaan seluruh warga, dan berdiskusi mengenai perilaku yang mencerminkan keyakinan. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang.
Jadi yakinkan dulu bapaknya, bapak ibu gurunya. Bapak ibu gurunya ngajarnya harus senang dulu, baru bisa meyakinkan anak-anaknya senang. Jadi kalau bapak ibu gurunya ngajarnya merengut, cemberut, bagaimana anak didiknya mau senang? Jadi kita dulu senang, anak-anak kita akan senang. Kemudian keyakinan kelas hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan dan diterima. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima. Jadi kita tuh merasa diterima di kelompok-kelompok dan saling peduli satu sama lain. Di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan. Di situ ada tabel T dan tabel Y. Ketika kita beranggapan tabel Y, yaitu terdengar. Ketika orang berbicara, kita mendengarkan, terlihat, berempati, apa yang kita lihat. Kemudian berperilaku. Berperilaku yang merupakan perilaku positif, tersenyum, menyapa, memberi salam, ya, memberikan ruang buat bekerja. Nah, di sini ada peraturan dengan keyakinan. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kita buat tanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi peraturan keyakinan kita apa? Menghormati teman-teman, misalnya kasih sayang. Ya, jadi ini adalah kata-kata antara peraturan dengan keyakinan. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kita apa? Bahwa narkoba itu adalah tidak sehat. Jadi jagalah kesehatan. Mungkin seperti itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bukan untuk kita membuat dia bersalah, tapi bagaimana cara dia melakukan perbaikan atas kesalahannya. Bukan kita ngerasa ke dia, kamu bersalah, bukan. Tetapi bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan untuk menebus kesalahan, itu ciri-ciri restitusi. Memperbaiki, tawaran, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri ada cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini adalah segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan lanjut menstabilkan identitas. Jadi kita tuh mencari dulu sebab kesalahan dia itu kenapa. Kemudian kita sampaikan keyakinan. Misal dia tadi membuang sampah sembarangan, kita tanya, kenapa kamu membuang sampah? Dan kita berikan. Kita kan sudah membuat keyakinan. Kira-kira yakin tidak dengan keyakinan yang kita buat? Yakin, Bu. Nah, kenapa masih dilanggar? Dan kita menstabilkan. Baiklah, mungkin ada kehilapan yang kamu lakukan. Kira-kira selanjutnya kamu akan bagaimana? Nanti dia jawab, ya Bu, saya tidak akan membuang sampah dan saya akan membuang sampah pada tempat sampah. Baiklah, benar yang telah kamu lakukan dan coba selanjutnya untuk berikutnya kamu lakukan apa yang telah kamu katakan. Seperti itu, apabila kita menyelesaikan sebuah masalah pada anak kita. Jadi kita sebagai manajer itu segitiga restitusi ini harus kita pahami. Jadi yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Kemudian menstabilkan identitas, mencarikan solusi, dia mencari solusi, dia bisa bertanggung jawab, dan kita bisa menuntun solusi itu menjadi tanggung jawab dia. Di sini sama seperti tadi, hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Menstabilkan identitas. Ketika kita guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ini kata-kata untuk kita sebagai manajer menstabilkan anak-anak kita ketika dia membuat suatu masalah.
Tidak ada manusia yang sempurna ya nak. Jadi kira-kira kesalahan ini adalah kesalahan yang tidak akan kamu ulangi lagi ya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, tapi selalu mencari solusi yang terbaik agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu akan tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu yang kita berikan, kata-kata yang kita berikan kepada anak kita ketika kita menyelesaikan suatu masalah pada anak didik kita. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi itu kata-kata kita sebagai manajer menstabilkan identitas anak didik kita ketika dia melakukan kesalahan. Validasi tindakan yang salah. Kalau tadi validasi tindakan, guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita itu memberikan kata-kata yang ibaratnya tidak dia merasa bersalah, tetapi dia itu mau mengakui kesalahannya. Jadi dengan kata-kata seperti ini dia itu ngerasa, oh memang saya salah, tetapi kita tidak membuat rasa bersalah itu dari kita, tetapi dari diri dia sendiri. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya. Jadi anggapan dia, kita itu membela dia, tetapi dengan cara tidak membenarkan, tetapi dengan mencarikan solusi dan validasi tindakan dia itu bahwa dia itu tidak benar, tetapi dengan tidak mengejek dia, kamu tidak benar. Dengan kata-kata seperti ini. Menanyakan keyakinan, apakah keyakinan kelas kita? Jadi setelah validasi tadi, ini kata-kata kita menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, baiklah, mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan tadi dari saya 5 kontrol guru. Yaitu kontrol guru itu yang pertama adalah sebagai penghukum, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai membuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi manajer, dan bisa lagi menjadi pemantau. Di sini kita akan merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu dengar dari yang saya berikan. Kemudian ada tadi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini harus kita lakukan Bapak Ibu, karena pada diri kita mencoba untuk berubah. Kita mencoba berubah demi anak didik kita, karena kita sudah berprofil pelajar Pancasila. Jadi jangan lagi kita ini Bapak Ibu menjadi seorang penghukum atau lagi pembuat rasa bersalah. Coba sedikit-sedikit kita berusaha menerapkan segitiga restitusi. Dengan cara apabila ada anak kita melakukan kesalahan, kita itu membuat validasi, kemudian bagaimana mencari solusi, ya. Nah, di sini kira-kira saya ingin tahu dari satu Bapak Ibu guru, hal apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu guru setelah mengikuti kegiatan ini. Dan ketika Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya berikan, perasaan apa yang muncul ketika selama ini, apa yang Ibu rasakan? Apakah sudah benar yang Ibu rasakan sekarang ini? Apakah kita sudah merasa benar apa yang kita lakukan kepada anak didik kita? Boleh saya minta salah satu Ibu memberikan refleksi tentang kegiatan kita pada hari ini. Ya, boleh Bu Jana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk refleksi dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Fatmawati. Pertama itu baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini.
Jadi setelah mengikuti kegiatan ini ternyata saya mendapatkan hal yang sangat baru gitu. Karena pada saat kita mengajar pasti kita menemukan masalah yang kita hadapi, khususnya kalau kita mulai dari pihak dengan kelas. Jadi pada saat setelah mendapatkan materi ini, maka inilah ada beberapa hal yang harus saya ubah pada saat merespon apa yang telah terjadi di kelas atau kemungkinan adanya masalah-masalah yang ada di kelas. Kemudian untuk yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan hari ini. Jadi perasaan saya ada rasa hal-hal yang harus saya perbaiki, tapi ada hal-hal yang sudah saya lakukan sesuai dengan apa yang sudah Ibu Puji sampaikan, materi yang sudah dibahas di hari ini. Demikian refleksi dari saya, Ibu Puji. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Jana atas refleksi yang diberikan tentang pembelajaran yang saya berikan pada hari ini tentang budaya positif. Baiklah, mungkin refleksi ini akan kita rangkum, yaitu dalam penerapan disiplin positif yang kita mulai itu adalah kemauan diri kita sendiri, kemauan kita guru untuk mau kita merubah apa yang sudah kita lakukan selama ini yang menurut kita belum baik, dan kita rubah menjadi lebih baik, dan yang sudah baik kita lebih baikkan kembali dengan menjadikan diri kita berstandar kepribadian profesional dan mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita ini sebagai among itu manajer. Kita sebagai among manajer yang menuntun murid-murid kita sehingga menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini, rekan-rekan kerja saya atas partisipasinya dalam mendengarkan saya memaparkan tentang budaya positif. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kita semua bisa mewujudkan segitiga restitusi ini untuk anak didik kita, sehingga anak kita ini menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang kreatif, dan anak-anak yang nyaman serta senang berada di dalam lingkungan kelasnya dan merasa anak-anak yang dihargai. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Puji. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, saya akhiri presentasi saya hari ini. Apabila ada kata-kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati kain.